Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali ada saat ini untuk beribadah. Kita akan beribadah kolom atau ibadah rumah tangga. Dan mengawali ibadah ini saya jemput saudara-saudari berdiri. Dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan, menyanyikan PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi saudara-saudari. Amin. Kita menyanyi PKJ 200. Diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang boleh melindungi, memelihara dan memberkati kita, bahkan yang menguduskan kita sebagai umat. Kita mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kita percaya bahwa lewat firman-Nya Tuhan mau membimbing kita sebagai anak-anak-Nya. Untuk itu saudara-saudari, mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu, Engkau pelihara dan berkati kami. Dan terlebih saat ini Tuhan, kami boleh berhimpun bersama dalam ibadah rumah tangga. Kami rindu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Kau kuduskan kami layak di hadapan-Mu. Dan oleh bimbingan Roh-Mu yang kudus, firman-Mu akan sungguh-sungguh bukan saja kami pahami, tetapi juga kami hayati dan berlakukan dalam hidup kami. Sehingga kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu senantiasa menjadi saksi-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari surat Roma pasal 2
Roma 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Demikian saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita di dalam ibadah kolom atau rumah tangga saat ini. Tuhan dimuliakan lewat firman-Nya. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan, begitu sering kita menyaksikan baik secara langsung dalam pergaulan hidup kita sehari-hari, dalam pengalaman kita bersama dengan orang-orang lain, maupun melalui media sosial, seseorang begitu gampang, begitu mudah menyampaikan statement atau pernyataan-pernyataan yang sebenarnya menyinggung orang lain, yang bisa melukai hati, perasaan orang lain. Bahkan ujaran-ujaran kebencian, fitnah, hoaks sudah dianggap hal yang biasa hari-hari ini. Dianggap sesuatu yang sudah menjadi sesuatu yang kebiasaan. Tentu semua itu seharusnya tidak demikian. Seseorang mudah menilai orang lain, mudah menuduh dan menghakimi, bahkan memperlakukan sesama secara tidak manusiawi, tanpa menyadari bahwa sesungguhnya dirinya sendiri pun tidak luput dari kesalahan, dari kelemahan, dari segala kekurangan. Sebab semua manusia itu berdosa. Semua orang itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketidaksempurnaan. Orang mengatakan hanya Tuhanlah yang sempurna. Betul, saudara-saudari. Hanya Tuhanlah yang sempurna. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa menganggap dirinya lebih baik atau lebih hebat dari orang-orang lain. Kita semua sama, penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Selumbar di mata orang lain, kadangkala bisa dilihat. Orang mengatakan, wah, menilai, menghakimi orang-orang lain, melihat kekurangan-kekurangan, namun balok di mata sendiri tidak terlihat. Ini tentu ungkapan yang seringkali mengingatkan, menyadarkan kita semua bahwa seharusnya tidak demikian, saudara-saudari. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan dan mengajarkan bahwa sebagai manusia
Tentu secara khusus saudara-saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita harus menghindar dari sikap untuk saling menghakimi. Kita diingatkan supaya jangan kita suka menghakimi orang lain, suka melihat kejelekan-kejelekan orang lain, apalagi sampai berlaku memfitnah, berlaku curang, melakukan hal-hal yang jahat terhadap orang-orang lain. Kita harus menyadari bahwa kita juga adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan kesalahan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan orang-orang yang lebih baik, bukan orang-orang yang sempurna sehingga kita diselamatkan, bukan. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, dan kita harus sadar itu, kita adalah orang-orang berdosa. Hanya oleh kemurahan Tuhan saja kita diselamatkan. Dan untuk itu kita harus bersyukur sebenarnya. Bagaimana kita menyatakan rasa syukur kita dengan melakukan segala kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa ketika kita menghakimi orang lain, ketika kita memperlakukan orang lain dengan tidak baik atau menganggap orang lain seperti salah, kurang, kita mencela, menilai buruk orang-orang lain, kita harus sadar dan mengingat bahwa ada Tuhan. Dialah hakim satu-satunya. Kalau kita bisa menilai, mengukur orang lain, maka ingat bahwa kita pun akan diukur oleh Tuhan dengan ukuran yang sama seperti itu. Dia adalah hakim satu-satunya dan dia sangat adil, saudara-saudari. Dia akan membalas, dikatakan dan berapa kali diingatkan di dalam perikop kita ini, Tuhan akan membalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Bagi orang-orang yang percaya, sekali lagi mestinya menyadari bahwa oleh kasih karunia, hanya oleh kemurahan Tuhan saja kita sudah diselamatkan. Dan maksud daripada kemurahan Allah itu, maksud daripada kasih karunia Allah itu untuk menuntun kita kepada pertobatan, untuk menuntun kita untuk merubah hidup kita ini dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Dengan kata lain, bahwa orang yang sudah diselamatkan, orang yang hidup oleh karena kemurahan Allah itu harus menunjukkan sebenarnya tanda-tanda kehidupan yang baru. Kalau kita masih hidup seperti yang lama-lama, ingat bahwa kita akan dihakimi Tuhan juga. Jangan merasa bahwa karena kita sudah diselamatkan sebagai orang percaya, lalu kita tidak akan dihakimi Tuhan kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Tuhan Allah menghendaki bahwa semua orang diselamatkan sebenarnya, termasuk bukan hanya kita, tapi semua orang. Tetapi memang oleh kekerasan hati manusia, sehingga tidak banyak orang yang tidak mau bertobat. Maka orang-orang yang tidak mau bertobat itu tidak bisa menghindari dari murka Tuhan. Sebab ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan tentu panggilan bagi kita semua bagaimana sebagai orang-orang percaya, yaitu untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, untuk membawa orang kepada pertobatan. Mungkin tidak lewat kata-kata saja, tapi lewat sikap dan perbuatan kita. Bagaimana kita menjadi contoh, menjadi teladan, bagaimana menjadi kesaksian supaya nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Persekutuan keluarga yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah mengenal kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika kita masih berdosa, Tuhan telah membenarkan dan menyelamatkan kita. Kita semua tentu diharapkan untuk hidup dalam hidup yang baru, yaitu kehidupan yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari, sekalian kita diingatkan untuk kita menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat, dari sikap mementingkan diri sendiri, dari sikap suka menghakimi dan berlaku jahat terhadap orang-orang lain. Sebab kita dibenarkan oleh Tuhan bukan karena kebaikan kita, tetapi hanya oleh kemurahan Tuhan. Marilah kita berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melakukan hal-hal yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kita bukan saja semakin diberkati oleh Tuhan, melainkan juga menjadi kesaksian dan berkat bagi sesama manusia. Amin. Kita menyambut pemberitaan firman ini dengan menyanyi PKJ 129.
hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. makin akrab padamu. Yesus, ini doaku, tiap hari Tuhanku, biar Aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. makin akrab padamu. Yesus, ini doaku, tiap hari Tuhanku, biar Aku dekat padamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, persembahkanlah syukur kepada Tuhan sambil mengingat sabda Tuhan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Matius 22 ayat 21. Mari kita memberikan persembahan sambil menyanyi PKJ 264. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati jadikanlah bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari saudara-saudari sekalian, kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau berkenan dan memperkenankan kami boleh beribadah saat ini. Biarlah ibadah ini memuliakan nama-Mu dan juga menjadi berkat bagi kami semua yang beribadah. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena penyertaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu selalu melingkupi kami. Di tengah-tengah segala perjuangan hidup, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Banyak pergumulan, banyak kesulitan kami, tetapi oleh cinta kasih dan kuasa-Mu, kami boleh ada saat ini. Kami masih boleh menikmati kehidupan sebagai anugerah-Mu ya Allah. Ada berkat-berkat yang senantiasa memelihara kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami membawa segala sukacita dan syukur di hadirat-Mu. Biarlah Tuhan berkenan
Tuhan akan selalu bersama dengan kami dalam segala usaha-usaha kerja kami sepanjang minggu ini. Tuhan akan memelihara kami dengan kasih-Mu di tengah kesulitan-kesulitan hidup yang kami hadapi dan lalui. Tuhan kiranya mau menolong kami supaya usaha-usaha kami apapun itu Tuhan, terlebih dalam kesulitan-kesulitan kami berusaha, kami berupaya untuk mencari jalan-jalan untuk kami boleh mendapat berkat-berkat-Mu, untuk kami boleh menikmati hidup ini. Paling tidak kecukupan hari lepas hari. Biarlah ya Tuhan Kau memberkati perjuangan kami. Tidak ada yang sia-sia dari usaha-usaha kerja kami. Terlebih kami senantiasa mau alaskan dalam nama-Mu ya Tuhan, dalam persekutuan dengan Engkau. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua yang bersuka cita karena ulang tahun, karena kesembuhan, karena berbagai kebaikan, kemurahan, berkat-Mu yang boleh kami terima di hari-hari yang lalu. Dan biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian dari semua saudara-saudari kami yang saat ini dalam kelemahan, dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, mungkin sedang dirawat di rumah sakit, ada keluarga-keluarga kami, atau yang sedang mengalami isolasi mandiri di rumah masing-masing atau di tempat-tempat lain. Mereka yang sedang bergumul dengan berbagai rupa penyakit yang membuat kelemahan, membuat kesakitan bagi jemaat-Mu. Mereka yang sedang dalam berbagai rupa kekurangan dan pergumulan. Kami mohon Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan jalan keluar dalam berbagai rupa permasalahan dan pergumulan kami. Tuhan berkati jemaat-Mu yang datang kepadamu saat ini Tuhan, dalam ketertundukan, dalam kerendahan hati, betul-betul mengandalkan Tuhan, betul-betul mengharapkan Tuhan, campur tangan dan menolong. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kelepasan, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan, nama-Mu saja kiranya dipuji dan dimuliakan. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami Tuhan, sekalipun di tengah kesulitan, sekalipun kami masih menghadapi pandemi saat ini Tuhan, jangan biarkan kami menjadi kecewa, jangan biarkan kami bersungut-sungut, dan jangan biarkan kami putus asa, melainkan tetap semangat, tetap berpikir positif, bahkan selalu bersukacita dan bersyukur dalam segala keadaan, sehingga kami senantiasa memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Berkatilah jemaat GPD Peniel Palu ini Tuhan, Tuhan menolong supaya lewat pelayanan-pelayanan dari para perangkat pelayanan betul-betul dapat menyentuh, betul-betul dapat menjangkau semua jemaat-Mu. Dan biarlah juga jemaat juga proaktif ketika mereka mengalami hal-hal yang sulit, masalah-masalah, mereka mau juga menyampaikan kepada majelis-majelis yang ada di kolom dan di harian, jemaat harian. Kiranya mereka semua beroleh pertolongan, beroleh kebaikan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sebagai jemaat bagian dari masyarakat, bangsa dan negara, secara khusus di kota Palu dan sekitarnya. Tuhan, bersama-sama kami mau bersatu padu mengatasi pandemi ini dengan mengikuti anjuran pemerintah, himbauan, bahkan aturan-aturan untuk prosedur kesehatan. Kiranya Tuhan akan memampukan, berikan hikmat bagi kami supaya kami mengikuti prokes dengan baik, supaya kami terhindar dari terpapar COVID-19. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan berikan hikmat, berikan kebijaksanaan di dalam mereka menyelenggarakan pemerintahan dan juga mengatasi berbagai masalah masyarakat, bangsa, dan juga secara khusus pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bagi para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan bersama juga TNI, Polri, dan juga Satgas dalam mencegah dan menangani dari COVID-19. Kiranya Tuhan melindungi dan menolong mereka. Ya Tuhan, semua kami yang boleh melayani Tuhan dalam ibadah kolom saat ini, Tuhan memberkati. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dengar dan sempurnakanlah doa kami. Terimalah persembahan yang kami sudah himpunkan ini, kiranya semuanya boleh menunjang pelayanan dan juga
pekerjaan membangun rumahmu di GPD Peniel Palu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri ibadah kita, saya jemput kembali saudara-saudari berdiri, kita menyanyi PKJ 223. Ini seorang musafir membara di jalan sesat, dan Yesus Gembala yang baik meraihku dari jerat. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umur hidupku. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Nanti kelak aku diam di rumah Tuhan, dan ku dijamu di muka lawanku. Kebajikan kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Terimalah berkat Tuhan dan hiduplah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita.